Shalom Shalom adik-adik, adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Layan di sini. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Baik adik-adik, apa kabar? Kak Lady dan juga Kak Dimas berharap bahwa adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa, baik dan sehat. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita di Minggu pagi ini. Kita akan sama-sama bernyanyi di Gita Dari Bakti 5 dengan judul Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Kita masuk dalam doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Lady. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Apabila kami semua ada dan boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, sekaligus kami juga akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar, bukannya lalu begitu saja, tapi mau menjadi suluh langkah dalam kehidupan kami, dan bisa kami laksanakan itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Kak Lady dan juga Kak Dimas akan membacakannya secara silih berganti. Kak Dimas akan membacakan ayatnya yang 6, selanjutnya Kak Lady dan sisa berikutnya. Hakim-Hakim 2 ayat 6, di bawah perikop, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada
Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ya, terima kasih adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan bagi kelas seperti biasa. Yang Eka akan bersama-sama dengan Kak Yosi, dan kelas Dwi akan bersama-sama dengan Kak Tasya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, kembali lagi kita dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pagi hari ini kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Sebenarnya firman Tuhan pagi ini mau bicara tentang apa sih? Nah, pertama kita mau belajar tentang melihat bagaimana perjalanan Israel setelah mereka sampai di tanah Kanaan, terlebih lagi setelah kematian Yosua. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang perikop kita pada pagi hari ini, Kak Tasya mau ngejelasin sedikit latar belakang dari kitab Hakim-Hakim itu apa sih? Nah, Hakim-Hakim ini kalau adik-adik baca dari awal sampai akhir menceritakan sejarah Israel dari tanah perjanjian sejak kematian Yosua hingga pada saat nanti dipimpin oleh Samuel. Nanti juga akan diceritakan bagaimana akhirnya bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Nah, secara garis besar kitab Hakim-Hakim ini terbagi menjadi 3 bagian adik-adik. Bagian pertama atau bagian di awal itu menceritakan bagaimana kegagalan Israel, terlebih lagi kemerosotan iman bangsa Israel setelah kematian Yosua. Nah, pada bagian yang kedua, adik-adik lihat banyak sekali cerita-cerita pengalaman-pengalaman bangsa Israel serta kisah 13 hakim yang Tuhan panggil untuk menegur bangsa Israel. Mungkin yang akrab di telinga adik-adik antara lain ada Deborah, ada Barak, ada Gideon, ada Simpson, dan yang terakhir ada Samuel. Nah, bagian yang ketiga yang terakhir adalah menjadi bagian yang merefleksikan, membuat kita mengingat bagaimana akhirnya kerusakan moral yang dialami bangsa Israel karena ulah mereka sendiri. Gitu. Nah, kembali lagi pada bacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik kita baca pada ayatnya yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, adik-adik, setelah kematian Yosua, lahirlah generasi baru, lahirlah angkatan baru. Tuhan mengharapkan bahwa generasi ini bisa memimpin bangsa Israel. Tapi apa yang dijelaskan di sini adik-adik? Generasi baru itu justru mengajak bangsa Israel semakin jauh dengan Tuhan. Bangsa Israel menjadi tidak mengenal Tuhan. Bangsa Israel menjadi generasi yang justru menyembah dewa-dewi. Padahal adik-adik, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi justru bangsa yang dipilih Tuhan justru melupakan Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat lagi ke belakang bagaimana perjalanan bangsa Israel, banyak sekali kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih buat bangsa Israel. Ada yang tahu apa? Yang pertama, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari
perbudakan Mesir. Yang kedua, ketika bangsa Israel melakukan perjalanan panjang di padang gurun Sinai, Tuhan tetap menjaga pagi dan malam. Dengan apa adik-adik? Dengan tiang awan dan tiang api. Ketika runtuhnya tembok Yeriko, sampai akhirnya bangsa Israel bisa sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan selalu menuntun bangsa Israel. Tapi apa yang bangsa Israel lakukan? Justru melupakan Tuhan. Justru berbalik melupakan Tuhan. Akhirnya Tuhan murka, dan apa yang Tuhan lakukan adik-adik? Tuhan menyerahkan mereka pada musuh-musuh yang sedang berperang. Barang-barang, harta benda, semuanya dijarah. Bahkan ketika bangsa Israel ikut berperang, mereka dipukul mundur oleh Tuhan langsung. Lalu apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka mohon ampun kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengarkan adik-adik? Tentu saja Tuhan mendengarkan. Tuhan mengirim hakim untuk menegur mereka. Satu persatu Tuhan kirimkan. Ketika Tuhan kirimkan hakim-hakim, Tuhan memberikan pengampunan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel apakah bertobat adik-adik? Tidak. Bangsa Israel justru kembali lagi membuat kejahatan, kembali lagi membuat dosa, kembali lagi mencari murka Allah adik-adik, dan begitu seterusnya. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Sederhana adik-adik. Yang pertama adalah rasa syukur. Adik-adik, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sudah pilih kita. Sama seperti kita. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah menebus kita. Simple adik-adik. Kita cuma perlu punya rasa syukur. Kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah kita harus bisa memelihara persekutuan dengan Tuhan. Kita harus bisa memelihara ikatan kita dengan Tuhan. Kita harus bisa menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Gimana sih caranya menjaga hubungan baik? Adik-adik, ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh ketika adik-adik setelah bangun pagi atau sebelum tidur malam, adik-adik bisa ambil saat teduh. Adik-adik bisa baca Alkitab, adik-adik juga bisa angkat puji-pujian. Itu semuanya hal-hal kecil yang bisa adik-adik lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Yang ketiga adalah serahkan diri adik-adik untuk mau dibentuk sama Tuhan. Bangsa Israel dipilih sama Tuhan agar Tuhan juga bisa membentuk bangsa Israel menjadi bangsa panutan. Nah, ketika kita mau menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir adalah adik-adik, kisah bangsa Israel ini sebenarnya boleh dilihat menjadi refleksi kehidupan kita sekarang ini. Ketika kita sedang bergembira, ketika kita sedang senang, apakah kita ingat sama Tuhan? Belum tentu. Tapi ketika kita sedang kesulitan, kita sedang bingung, kita sedang sedih, baru kita cari Tuhan. Apakah itu yang diinginkan Tuhan? Apakah ikatan seperti itu yang kita inginkan dengan Tuhan? Jawabannya hanya adik-adik yang bisa jawab. Sebagai penutup adik-adik, Kak Tasya mau bilang bahwa setiap orang Kristen harus bertanggung jawab dengan imannya sendiri. Dan setiap orang Kristen juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman percayanya di hadapan Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita boleh baca dari Mazmur
86 ayat 12 sampai dengan 13. Kak Tasya akan bacakan ya. Mazmur 86 ayat 12 sampai dengan 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kiranya firman Tuhan boleh kita renungkan dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk merespon firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, kita bernyanyi dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru, nafas kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Bapa, kami yakin dan percaya jarak bukan menjadi alasan bagi kami untuk punya kerinduan Bapa, untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan namamu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari ini Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau boleh tegur kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Bapa, kami banyak belajar dari firman ini, tapi kami bukan belajar untuk kami ingat saja, tapi kami boleh mengaplikasikannya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami Bapa untuk Tuhan bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa. Terkhusus Engkau tahu Bapa, hingga saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung Bapa, sehingga kami masih terhalang oleh jarak untuk bisa saling bertemu, bisa saling bertegur sapa Bapa. Engkau berkati Bapa seluruh jajaran pemerintah, dari presiden, wakil presiden, menteri, hingga lurah Bapa. Biarlah Bapa melalui krisis ini di masa pandemi COVID-19 ini boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang berpikir untuk masyarakatnya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini Bapa, baik yang dirumahkan ataupun yang tidak memiliki pekerjaan Bapa, baik yang penghasilannya berkurang, Bapa Engkau berkati saudara-saudara kami ini Bapa. Biarlah Bapa kesusahan mereka biar Tuhan yang topang dan mereka boleh mengandalkan Tuhan saja dalam setiap langkah mereka Bapa. Berkati juga Bapa tim medis sebagai garda terdepan untuk menyembuhkan dan mengobati saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, baik ODP, PDP maupun sudah positif Bapa. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan jasmani dan rohani Bapa, sehingga mereka boleh bekerja
dengan maksimal, mereka boleh menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang dirawat Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja ini Bapa, Engkau berkati seluruh presbiter dan juga jemaatnya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa terkhusus untuk adik-adik layan kami Bapa. Sungguh kami punya kerinduan untuk saling bertemu, saling bertegur sapa, tapi kami selalu bawa dalam doa adik-adik layan ini Bapa, agar Engkau berkati dalam setiap kegiatannya, dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih juga Bapa, mereka boleh melalui masa pendidikan secara online di rumah Bapa, mereka juga sudah menerima hasil belajar mereka Bapa, biarlah mereka ketika nanti mereka masuk sekolah lagi, mereka boleh belajar lebih giat lagi Bapa. Mereka boleh mendapatkan hasil yang luar biasa dan mereka boleh menggapai cita-cita mereka Bapa. Berkati adik-adik layan kami Bapa dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kegiatan sosialnya. Jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya Bapa. Terkhusus kami mau berdoa untuk adik layan kami Inggris Bapa, yang beberapa hari lalu terkena musibah, kebakaran rumah Bapa. Engkau berkati adik layan kami dan keluarganya Bapa, berikan mereka ketabahan, berikan mereka kekuatan. Kami juga berterima kasih untuk tangan-tangan yang luar biasa yang boleh menyalurkan berkat-Mu kepada adik Inggris dan keluarga ini Bapa. Biarlah Engkau yang berikan kekuatan dan kemampuan ini saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga terkhusus untuk orang tua kami Bapa. Kami mengucap syukur ketika kami bangun, kami masih boleh melihat kedua orang tua kami dengan kondisi yang sehat dan luar biasa. Berkatilah mama papa kami, berkatilah dalam setiap pekerjaannya, berkatilah dalam setiap usahanya Bapa, berkatilah dalam setiap langkahnya, dan berkatilah mereka dalam setiap kegiatan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Kita akan sama-sama bernyanyi dalam Gita Bakti 116. Bait yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang, dan sisa yang berikutnya. Bersinar terang agar
adik-adik, kita akan masuk dalam berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah YMPT ini dan mendengar sedikit daripada kebenaran berita firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau juga mau menyertai dan melindungi kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami memohon berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita di minggu pagi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.